Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Sewundi. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Ya, teman-teman, hari ini saya masih berada di sekolah. Sekarang jam 2 sore ya, jam siang gitu. Ya, jam 2 ya, hampir jam 2. Ya, tetapi memang ini kerjaan saya teman-teman ya. Saya masih di sekolah dimana hari ini masih dilaksanakan ujian, jadi ya hampir seminggu ini saya konsentrasi di sekolah seperti itu ya. Nah, gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada siang hari ini teman-teman sudah bisa keluar dari zona nyaman di rumah. Kemudian teman-teman sudah bisa berani keluar, bisa menggoes sepeda. Kemudian sudah bisa kemana-mana lagi, ke pasar lagi, bisa sholat berjamaah lagi. Untuk laki-lakinya bisa sholat Jumat lagi, ya seperti itu yang saya harapkan dari teman-teman ya. Semoga rasa takut, rasa was-was yang teman-teman alami ini mudah-mudahan segera dihilangkan ya. Kemudian yang masih menderita asam lambung, GERD dan anxiety juga semoga lekas sembuh ya, ataupun ya minimal dikurangi, jangan sampai terlalu banyak sensasi yang dirasakan oleh teman-teman ya itu. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang perlu tidak gitu mentor untuk seorang penderita anxiety dan GERD. Nah, menurut saya pribadi mentor itu sangat perlu teman-teman ya. Karena apa? Saya bisa keluar pun dari zona ini ya karena ada mentor ya. Sudah saya sebutkan di video awal bahwa saya banyak sekali mentor gitu kan. Saya punya WA-nya. Kemudian saya juga ketika saya nge-WA sama mentor saya kemudian dibalas, hati saya berbunga-bunga. Seperti saya sedang dibalas WA-nya sama pacar ataupun sama istri ya, seperti itu. Itu kadang-kadang dari mentor seperti itu ya. Kadang kita lagi kumat nih ansi kita WA mentor dibalas, senangnya bukan main. Apalagi kalau mentor ngebalasnya itu pakai suara. Saya udah seneng banget itu ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas manfaat gitu kan, ataupun fungsi mentor itu untuk kita gitu kan. Nah, jadi sebetulnya buat teman-teman itu saya tidak memaksakan harus dengan siapa teman-teman dimentorin gitu kan. Silakan saja cari yang cocok, mentornya mau siapa. Banyak kan yang di YouTube ada Mas Yogi, ada Mas Erik Wibowo, ada Kang Asep Bruder, ada Kang Rohimat Jaya Saputra, ada Mas Jikri Hadad, ada Kang Ferdiansyah, ada Mbak Cupita Miau gitu kan, ada Mam Syakira gitu kan, dan banyak-banyak lagi yang lainnya. Nah seperti itu. Tetapi ya mau siapapun mentornya, selagi itu cocok untuk teman-teman gitu kan, ya silakan lanjutkan. Karena seperti obat asam lambung, GERD dan anxiety ini, kalau kita tidak cocok ya tetap aja. Kenapa? Orang anxiety itu sulit sekali untuk menerima arahan-arahan positif dari mentor. Baik, nah yang pertama, manfaat mentor itu apa sih? Menurut saya pribadi ya. Yang pertama, seolah-olah kita itu pergi ke psikiater ya. Itu yang saya rasakan teman-teman ya. Ketika kita berbicara sama mentor, anggap aja kita lagi pergi ke psikiater. Walaupun tidak diberi obat, tetapi diberi arahan-arahan, diberikan masukan. Seperti itu ya. Karena apa? Saya pribadi mengalami betul gitu kan, ketika saya anxiety tinggi, saya akan nge-WA mentor gitu kan, selalu bertanya, ini kenapa. Ya untungnya mentornya baik-baik ya, seperti itu. Sehingga saya ada di fase yang sekarang lumayan luar biasa baik, seperti itu. Jadi yang pertama itu, anggap kita pergi ke psikiater ya, anggap aja kita pergi ke psikiater kalau kita punya mentor. Yang pertama. Yang kedua, tempat menumpahkan keluhan kita, itu mentor. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi kena anxiety, kemudian kena ini kena itu ya, biasanya kita kan berbicara ke mentor gitu kan. Saya pribadi ke mentor teman-teman, saya ngomong nih, Mas ini kenapa sih kok saya begini, Mas ini saya kelengan kenapa begini gitu kan. Itu fungsi mentor menurut saya pribadi gitu kan. Karena apa? Ya mentor sendiri kan mereka udah wow gitu kan, udah paham. Nah selanjutnya, mereka paham apa yang kita rasakan. Itu yang ketiga ya. Mereka paham dengan apa yang kita rasakan. Sok aja
Kalau orang yang tidak pernah mengalami asam lambung, GERD dan anxiety, ya mereka akan ketawa-tawa. Gitu kan? Loh, ini kenapa? Loh, ini sakit apa? Seperti itu. Mereka tidak akan memahami. Tetapi kalau mentor, seenggaknya mereka pernah mengalami sensasi ini. Saya pernah bertanya, "Mas, kenapa kok kaki saya dingin?" Ya sabar, itu paling seminggu gitu kan. "Kenapa ini keringat dingin?" Sabar, itu paling seminggu. Nah, itu fungsi mentor gitu kan. Mereka paham gitu kan. Kadang memberikan solusi, coba minum ini, coba minum ini, coba minum ini gitu kan. Termasuk Mas Erik Wibowo nih. Aduh, mantap ya gitu kan. Terus yang keempat, mereka bisa menjadi pendingin ataupun penyejuk saat anxiety kita kumat. Sok aja teman-teman. Kalau teman-teman lagi kumat anxiety, badan bergetar, kemudian keringat dingin, wah serba salah. Ketika kita berbicara sama mentor, itu adem. Kita tidak panik lagi, tidak keringat dingin lagi, gitu kan. Seolah-olah mentor itu menjadi apa ya? Penyejuk untuk kita gitu. Saat kita lagi kelimpungan merasakan anxiety tinggi, ya ada mentor ya yang bisa mendinginkan, yang bisa mencairkan suasana. Mereka berbicara, "Saya juga dulu ngalamin seperti itu, jadi sabar, kalau bisa minum ini, kalau bisa minum itu," ya seperti itu. Fungsi mentor itu di situ. Ya, jadi dia itu menjadi penyejuk ataupun pendingin pada saat anxiety kita kumat. Ya, selanjutnya, ya biasanya nih, yang terakhir itu fungsinya adalah untuk menetralkan suasana. Gini kan, setelah kita curhat ke mentor, biasanya kita menjadi tenang lagi, tenang, adem, terus ya seperti itulah. Itu mentor ya, fungsi mentor itu seperti itu. Jadi saya harapkan kepada teman-teman yang mau mencari mentor, mangga silahkan cari yang menurut teman-teman cocok. Ya, perlu tidak ke psikiater ya, selama itu masih bisa dikoordinir oleh pikiran kita ya tidak perlu. Tetapi kalau misalkan sudah parah, ya lanjut gitu kan, sangat perlu sekali ya seperti itu. Nah itu saja. Jadi teman-teman yang belum mensubscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa di like, dibunyikan loncengnya, kemudian di share sebanyak-banyaknya. Ikuti IG saya @tupai_rumpun_IG ya seperti itu. Jadi jangan menyerah teman-teman ya, terus diobati lambungnya, terus berusaha kelola pikiran sampai teman-teman betul-betul kembali seperti semula. Karena saya selalu berharap teman-teman yang masih di rumah semoga cepat pulih ya seperti itu. Oke, salam sembuh dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.